Yang terhormat guru kami, keluarga sesepuh kami yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA PhD untuk menyampaikan nasihat pernikahannya dan sekaligus juga untuk memberikan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Hadirin hadirat yang sama-sama diberkahi, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari yang cerah ini, tepatnya pukul 10.34 tadi, kita menyaksikan peristiwa yang sangat sakral dan juga sekaligus sangat profan. Karena kita mendeklarasikan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah. Beberapa menit saja, detik saja tadi itu sangat penting Ananda. Yang dilakukan tadi itu adalah dalam Al-Quran diabadikan mitsaqan ghalidha, perjanjian suci. Kenapa perjanjian suci? Karena memang dalam perkawinan kita dalam Islam itu bukan hanya akdul tamlik, kontrak sosial biasa, tapi juga akdul ibadah, kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ananda, tanda tangannya itu bukan hanya bernilai di bumi, tapi itu juga mengandung unsur celestial, ya, unsur langit juga. Karena itu hablum minallah hablum minan nas ini betul-betul terwujud melalui akad perkawinan ini. Sakral karena yang jadi saksi bukan hanya kita di sini, tapi juga makhluk spiritual, para malaikat pun juga ikut saksi di sini. Seperti perkawinan kakek nenek kita dulu Adam dan Hawa di surga. Perkawinan ini juga sakral karena kita mengikuti sunnatullah. Kenapa sunnatullah? Karena kodratnya semua makhluk Allah itu idealnya berpasang-pasangan. Likulli syai'in khalaqna zawjaini, itu ayatnya. Jadi segala sesuatu itu diciptakan Allah itu kodratnya atau idealnya berpasang-pasangan. Jadi kalau ada di antara kita ini belum punya pasangan, tanggung jawab kita untuk mencarikan pasangan, dan itu sangat mulia di dalam agama Islam. Ya, maka itu di dalam kamus bahasa Arab, lisanul Arab, orang yang belum punya pasangan itu disebut al-yatim. Jadi yatim itu bukan hanya yang ditinggal mati bapaknya, tapi juga semua yang belum punya pasangan itu yatim, membutuhkan perhatian. Pohon-pohon pun, binatang pun, seluruh makhluk biologisnya Allah itu pun juga berpasang-pasangan. Ananda. Bahkan di dalam Islamic mysticism itu juga ada yang disebut dengan perkawinan makrokosmos. Jadi yang kawin-mawin itu bukan hanya kita makhluk mikrokosmos, tapi juga perkawinan makrokosmos. Lihatlah misalnya dalam kitab Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikam, karya Ibnu Arabi, ulama besar bahkan aulia. Di situ disebutkan bahwa suami adalah sang langit dan istri adalah sang bumi. Jadi itulah. Mereka juga melakukan hubungan intim satu sama lain. Dan kita diminta untuk belajar pasangan makrokosmos ini Ananda. Mereka tidak pernah cekcok, bahkan selalu akur. Jika sang suami hendak melakukan pendekatan khusus terhadap istrinya, katakanlah melakukan hubungan suami istri, maka sang langit itu tidak pernah main to the point. Ada mula'abah wa ming'ab. Ditandai dengan adanya guntur sesekali, kilat bersaut-sautan, dan yang paling penting juga ada mendung. Itu isyarat bahwa sang suami akan menghampiri istrinya. Nah, kita pun juga dilakukan hal yang sama. Rasulullah mengingatkan kita manakala kita akan mendekati istri kita.
Lakukanlah apa yang disebut dengan warming up, mula'abah istilah hadisnya. Jangan langsung to the point. Dan itu pun juga ada pemberkahan, consecration. Consecration itu apa ya? Pensakralan lah. Nah, konsekrasi ini penting. Karena kita melihat ketika terjadi consecration, hubungan intim antara sang alam, sang langit tadi itu, maka itu juga ditandai dengan munculnya orgasme. Orgasme mereka itu ditandai dengan keluarnya cairan dalam bentuk hujan, masuk ke rahim ibu pertiwi, maka lahirlah anak-anak makrokosmos dalam bentuk tanaman pepohonan. Jadi memetahkan ranting pohon, apa bedanya dengan menjewer telinga anak orang, pasti bapak ibu kandungnya marah, bukan? Maka itu perkawinan makrokosmos itu harus difahami supaya tidak terjadi semacam perusakan alam, perusakan lingkungan. Nah, konsep perkawinan makrokosmos ini pun juga kita harus tiru, Ananda. Tidak ada burung-burung tanpa pasangan, tidak ada binatang tanpa pasangan. Justru pasangan itulah yang melahirkan perkembangan alam semesta ini. Ananda, ini juga mengikuti sunnah Rasul. Ya, barusan saja kita lakukan akad nikah itu peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada Ananda berdua, Ananda Audrey dan Azara. Saya tahu bahwa Ananda berdua itu punya genetik intelektual, punya juga genetik spiritual yang sangat bagus. Saya kenal orang tua kalian berdua, ya, Pak Drajatun, Pak Mario, suami istri saya kenal baik. Maka itu Ananda, insya Allah pertahankan genetik intelektual spiritual ini. Insya Allah pasti akan sukses. Nama Anda juga berdua sangat bagus. Bahasa Arab itu Azara itu artinya collaboration, saling mendukung satu sama lain. Audrey itu kalau kita sepadanannya dalam bahasa Arab itu penuh pengertian. Jadi satu yang sangat kolaboratif dan satu yang sangat penuh pengertian. Ya. Subhanallah. Yang ingin saya sampaikan kepada Ananda pertama bahwa kalian berdua harus bersyukur. Banyak orang melangsungkan perkawinan tidak bisa disaksikan oleh kedua orang tuanya. Ananda dikawinkan langsung oleh orang tua kandung. Ini pemberkahan yang luar biasa. Karena itu saya ingatkan kepada Ananda berdua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa ihfid lahumā janāha adh-dhilli minar rahmatik wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Surah Al-Isra untuk pengantin baru. Artinya apa? Allah menetapkan untuk tidak menyembah selain Allah. Di situ tidak ada titik, tidak ada koma. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kalian hendaklah berbuat baik. Dalam grammar bahasa Arab itu wa bil walidaini, bukan walil walidaini. Sama-sama huruf jar, tapi beda maknanya. Kalau terjemahannya wabil walidaini walil walidaini sama bahasa Indonesianya. Tapi rasa bahasa Arabnya berbeda. Kalau huruf lam, ya seperti walidil qurba wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada tetangga, kerabat, anak yatim piatu, boleh melalui supir. Pak supir antarkan sedekah ini ke panti asuhan. Pembantu, Mbak tolong antarkan masakan ini ke tetangga. Boleh melalui perantaraan. Karena huruf lam yang digunakan dalam Al-Quran. Tapi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah menggunakan huruf ba. Di dalam posisi bahasa Arabnya itu litam'id, kedekatan. Jadi kalau misalnya Ananda berada di kota lain, tiba-tiba mendapatkan WA atau pesan, orang tuanya sakit. Jangan kirim uang, jangan kirim
dokter ambulans, Ananda harus langsung datang karena redaksi yang digunakan Al-Quran wa bil walidaini ihsana, bukan walil walidaini ihsana. Mungkin belum sampai minum obatnya, melihat wajah kalian berdua langsung sembuh sendiri karena Anda adalah obat buat orang tua. Ya. Dalam ayat berikutnya juga disebutkan hati-hati Ananda ya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Semakin berumur orang tua kita itu semakin sensitif, semakin gampang tersinggung. Makanya itu wa qul lahumā qawlan karīmā, gunakanlah komunikasi yang sangat santun kepadanya. Jika ingin melihat Allah tersenyum, buatlah kedua orang tuanya tersenyum. Ridallah fi ridal walidaini, kata Rasulullah. Latihan untuk mencintai Allah, cintailah kedua orang tuanya. Sulit kita bayangkan orang akan mencintai Tuhannya kalau secara visual kedua orang tua yang paling ikhlas berbuat baik kepadanya tidak bisa berbuat kepadanya. Maka itu Ananda berdua, perhatikan, jangan membeda-bedakan satu sama lain. Ya. Banyak persoalan rumah tangga muncul karena ada pembedaan. Ananda, Audrey, perlakukanlah kedua orang tua suaminya persis seperti yang perlakukan orang tua kandung. Ananda juga, Azara, kalau perlu bersandiwara, wah ini anak mantu saya kok kayaknya lebih sayang daripada anak saya sendiri. Ya. Itu suatu hal yang sangat kita anjurkan dalam berumah tangga. Dan Bapak Ibu juga kita sudah sangat berbahagia, bersyukur bisa juga menyaksikan anak kita duduk di pelaminan seperti ini. Saya kira cita-cita semua orang tua adalah ingin menyaksikan anaknya bersanding seperti ini. Dan ini artinya puncak kematangan spiritual, biologis, dan emosional anak kita. Sudah saatnya kita tuturi handayani, ya, karena tidak sedikit persoalan rumah tangga juga muncul. Anaknya sudah berumah tangga, tapi ekornya masih dipegang. Apa jadinya sebuah bahtera kalau nakodanya lebih dari satu? Kita mendoakan, seperti tadi petuah yang disampaikan oleh Pak Aryo, itu saya kira sangat bagus Ananda, padat. Yang terakhir saya ingin sampaikan juga, Ananda berdua, siapapun yang namanya berumah tangga itu pasti pernah punya lika-likunya ya. Jadi kalau besok-besok Ananda menemukan sesuatu yang tidak seindah ketika sebelum kawin, itu bukan hanya Anda yang merasakan seperti itu. Semua ya, termasuk kedua orang tuanya juga akan Anda lihat. Tapi itulah seninya dalam rumah tangga. Dan itulah hikmah daripada mitakan galida. Apa yang dimaksud mitakan galida? Perjanjian suci. Kalau suami istri itu sedikit bermasalah atau cekcok, jangan diintervensi. Pagi ini mungkin cekcok, tapi nanti malam pengantin baru lagi. Tapi kalau hubungan tetangga kita misalnya mungkin cekcok, 5 tahun belum tentu akur. Karena di situ nggak ada mitakan galida. Mitakan galida itu adalah bisa klop secepatnya. Jadi Ananda, seandainya betul-betul terjadi apa yang kalian berdua tidak harapkan, saya ingin ingatkan, selesaikanlah seluruh persoalannya, mulai dari persoalan kecil sampai yang paling besar, selesaikan di atas sajadah. Sajadah itu adalah kapling kecil surga datang lebih awal, menjemput kekasihnya. Sajadah itu borak kendaraan spiritual melejit ke langit. Barang siapa menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, kata Al-Quran, maka jadilah beban yang menggunung di pundaknya itu berterbangan bagaikan kapas. Ananda, jangan menyelesaikan persoalannya sendiri, terlalu berat. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keyakinan kita dalam Islam, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang maha kuasa selain hanya Dia. Nah,
Inilah Ananda. Yang lainnya, bacalah buku-buku pengantin baru. Bacalah buku-buku berumah tangga. Saya tahu Ananda berdua juga adalah anak dari bapaknya yang tentu sangat gemar membaca. Belajar dan belajarlah terus. Amalkan pelajarannya. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat kepada Ananda berdua. Dan kepada kita semuanya, maupun juga yang mengikuti acara Zoom ini. Mari kita ikut serta berbahagia dengan mendoakan anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara yang sangat mulia ini. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tentu Engkau juga Maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu menunaikan kewajiban kami. Mengikuti sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Inilah anak kami. Baru saja menjalin akad. Kami tahu anak kami masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Tapi kami juga sangat faham, bahkan kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Sempurna. Kami titipkan anak kami kepadamu ya Allah. Bantulah keduanya untuk menyelesaikan seluruh urusannya. Mudahkanlah semua urusannya. Anugerahkanlah keturunan yang saleh atau salehah. Murahkanlah rezekinya yang halalan tayyibah wa mubarakah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami pun yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak ikut secara fisik pada kesempatan ini juga kami mohon sisa hidup yang Engkau pinjamkan kepada kami ini, jemputlah kami pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah. Pada akhirnya kami titipkan anak kami kepadamu ya Allah. Genggamlah. Jangan pernah melepaskan kebahagiaan bersamamu ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.